Halo semua, selamat datang kembali di Circle Coding. Pada video kali ini kita akan melakukan instalasi dari MongoDB pada Windows 10 ya teman-teman. Nah, langkah pertama silakan kunjungi terlebih dahulu untuk mongodb.com, try, download, community. Jadi kita akan mendownload versi dari community ya, atau komunitas. Nah, untuk link downloadnya ini sudah disediakan di dalam link deskripsi video ini. Oke, selanjutnya di dalam MongoDB ini kita dapat memilih nih tipe untuk development yang terbaik untuk kita gunakan, yaitu ada Atlas, yaitu untuk service ya, lalu One Premise, yaitu untuk MongoDB locally, tools, nah, lalu mobile and edge. Nah, untuk mendownload DB Community Server, kita bisa lihat di bagian kanan terdapat kolom, yaitu untuk memilih suatu versi ya, yang akan kita download. Kita akan pilih versi terbaru, yaitu 6.0.1 pada tanggal 28 Agustus 2022 ya. Jadi ini versi terbaru. Selanjutnya kita pilih platform yang kita gunakan. Karena di sini saya menggunakan Windows. Jadi saya pilih Windows. Selanjutnya di sini untuk paketnya sendiri dibagi menjadi dua. Itu ada zip dan juga ada MSI. Nah, untuk zip sendiri ini nanti kita akan mendownload suatu zip folder ya, di mana nanti untuk konfigurasinya akan lebih sulit. Jadi kita harus melakukan konfigurasi menggunakan CMD. Sedangkan untuk MSI ini nantinya kita hanya tinggal melakukan klik 2 kali ya, seperti biasa untuk installer dari aplikasi. Jadi lebih mudah. Silahkan teman-teman download untuk MongoDB-nya. Oke, saya asumsikan teman-teman sudah melakukan download ya. Sini saya sudah melakukan download. Lalu kita klik 2 kali. Oke, silahkan tunggu ya prosesnya. Oke, ini sudah muncul teman-teman. Nah, coba kita masuk lagi. Kita next. Lalu kita save ya untuk versi yang akan kita install. Oke, kita next. Lalu kita pilih complete, teman-teman. Lalu bisa lihat nih, untuk ini kita centang run service as network service user ya. Ini untuk service name-nya kita biarkan default saja, dan untuk directory-nya juga ya. Kita next. Lalu kita centang nih untuk install MongoDB Compass. Kita next. Lalu kita klik install. Oke, kita tunggu untuk proses dari instalasi MongoDB-nya. Oke, kita terdapat alert nih teman-teman untuk setup. Ya, di setup masih di update. Oke, coba kita oke. Kita tunggu kembali untuk prosesnya. Oke, selanjutnya kita melakukan registering produk ya. Kita tunggu lagi untuk prosesnya. Oke, lalu finish ya teman-teman. Restart system configuration. Oke, kita yes. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan restart, kita coba cek control panel apakah sudah terinstall untuk MongoDB. Kita cari. Nah, MongoDB sudah terinstall ya. Untuk size-nya sendiri 1,29. Oke, teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan menginstal GUI untuk melakukan pembuatan database dalam MongoDB. Nah, teman-teman bisa kunjungi nih download Compass ya. Compass ini digunakan sebagai GUI ya. GUI untuk melakukan pembuatan atau manipulasi dari database ya. Jadi kalau teman-teman pernah memakai phpMyAdmin, ini fungsinya sama, hampir sama ya. Nah, silakan teman-teman download nih untuk versi terbarunya atau stable ya. Kita gunakan 1.3.2.6. Oke, selanjutnya kita pilih Windows. Lalu kita paketnya kita gunakan exe. Lalu silakan download. Oke, di sini saya masih proses untuk mendownload ya teman-teman. Kita tunggu untuk proses dari downloadnya.
Nah, kita sudah berhasil untuk mendownloadnya. Selanjutnya kita masuk ke download, lalu kita install ya untuk MongoDB Compass. Kita klik 2 kali. Oke, kita masih tunggu ya untuk prosesnya, teman-teman. Nah, kita sudah berhasil nih untuk menginstal dan masuk ke halaman dari MongoDB Compass. Kita next. Oke, ini cara-caranya ya. Teman-teman bisa baca mungkin secara mandiri saja. Ini saya percepat. Oke, lalu kita get started. Oke, start using Compass ya. Nah, coba kita lakukan connect nih. Kita connect. Nah, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman mengkoneksikan dari MongoDB 6.0.1 community yang sudah tadi kita install ya. Tadi di dalam localhost di dalam control panel ya, tadi kita sudah mengecek dengan localhostnya 27017 ya. Untuk clusternya standalone. Oke, ini untuk my query. Lalu ini untuk database-nya. Nah, di mana database-nya ini secara default kita mempunyai 3 database ya ketika kita melakukan pertama kali instalasi dari MongoDB ini. Nah, di sini terdapat admin, config, dan local. Oke, untuk meng-create dari database, nah ini untuk performance ya. Tapi kita tidak akan dulu lihat ke sini, kita akan gunakan database dulu nih. Kita akan coba create database. Misalnya kita database-nya university atau politeknik ya, politeknik. Nah, misalnya politeknik seperti ini. Lalu collection pas dalam politeknik terdapat mahasiswa. Oke, seperti ini kita bisa create database. Nah, maka di sini kita mempunyai database baru, yaitu dengan nama politeknik. Coba kita buka. Nah, di mana politeknik ini kita mempunyai collection ya, yaitu mahasiswa. Nah, collection ini maksudnya tabel ya, tabel mahasiswa. Seperti itu. Oke, di sini juga kita bisa melakukan suatu aggregation, skema, index, dan validation. Nah, di dokumen misalnya kita add suatu data. Pertama kita add data ya di dalam dokumen, lalu insert dokumen. Nah, seperti ini teman-teman untuk tampilan dari insert collection politeknik mahasiswa. Nah, di mana ini datanya sendiri ketika lihat ini berupa JSON ya. Nah, seperti ini karena kita memilih view berupa JSON. Tapi kita akan coba view. Nah, seperti ini untuk collection-nya berupa bukan JSON ya. Lalu kita coba tambahkan add field after ID. Nah, coba kita masukkan misalnya kita masukkan name ya. Karena di dalam mahasiswa pastinya mempunyai nama. Oke. Lalu kita masukkan nih datanya, misalkan Muhammad Rizal Supriyadi. Oke. Selanjutnya kita tambahkan kembali add field after name. Misalnya mahasiswa itu terdapat JK ya. Oke. Kita isikan laki-laki. Selanjutnya lalu alamat itu address ya, address kita isikan misalnya Ketapang, Bandung. Nah, seperti itu. Lalu kita tambahkan misalnya apa lagi teman-teman ya. Oke, no handphone, HP seperti ini. Kita isikan acak ya, acak dulu saja. Lalu email misalnya Muhammad Rizal Supriyadi @gmail.com. Oke, seperti ini mungkin untuk contohnya.
kita lakukan insert. Nah, jadi di sini kita mempunyai suatu data, di mana ID, objek ID ini seperti ini ya, banyak sekali nih, unique. Lalu selanjutnya kita mempunyai nama, Muhammad Rizal, JK, address, no HP, dan email. Oke, kita coba klik. Nah, ini untuk expand ya, jadi ketika banyak data ini bisa kita gunakan. Oke, teman-teman. Jadi berikut ini merupakan cara nambah data ya. Jika kita ingin melihat format JSON, ini kita bisa ke sini. Lalu jika kita ingin melihat menggunakan format dari table, nah seperti ini. Jadi dalam tabel mahasiswa ini terdapat suatu data ya, data. Nah, jika kita insert kembali ini, misalkan kita coba insert kembali ya. Ini sebetulnya bisa ya di sini, cuman jika tidak familiar dengan format JSON, kita bisa gunakan yang ini. Kita plus ID, tadi itu name misalnya server coding ya, coding. Lalu setelah name itu tadi apa ya, name CK ya, CK kan laki-laki, add kembali addressnya misalnya Katapang sama Bandung. Lalu setelah address no HP nya kita bisa acak. Selanjutnya email oke, emailnya misalnya svk@gmail.com. Nah, seperti ini kita insert. Oke, di sini terdapat error nih, destroy undefined cannot read property. Oke, coba kita. Oke, di sini terdapat error nih teman-teman. Nah, itu belum ke render ya. Jadi coba kita bisa ke Politeknik nih, lalu mahasiswa, kita klik, lalu pilih dokumen. Nah, ini sudah tersedia ya untuk datanya. Jadi kita sudah mempunyai 2 buah data. Oke teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya bahas dalam tutorial kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Semoga teman-teman yang mau menggunakan dari MongoDB ini, yaitu NoSQL, jadi datanya itu sangat cepat untuk diakses ya. Jadi tidak terpaku atau kaku ya, seperti halnya MySQL. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.